Em termos defensivos, e isso tem a ver com toda a equipa, que tem a ver com que defesas ou de pessoas todas as vezes, tem a ver na estrutura toda. O que eu não quero fazer é ter uma equipa. Kalau you tak kuat mental, you jangan tengok di social media. Dan you just fokus untuk pastikan you sampai ke mereka faham. Jadi mereka Malaysia jadi bahan tertawaan ASEAN. Lawan tim lapis kelima demi kalahkan Vietnam. Kini kena karma. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami di Lineup Garuda. Dukung kami karena dukungan kecil kalian bisa berdampak besar untuk dunia sepak bola Indonesia, bahkan membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran. Sudah siap? Yuk kita mulai. Malaysia, negara tetangga yang dahulu dikenal dengan arogansi sepak bolanya, kini menjadi bahan tertawaan di kawasan Asia Tenggara. Betapa tidak, tim yang sebelumnya ogah menggelar laga uji coba melawan Indonesia karena menganggap tak selevel, kini harus menelan pil pahit setelah diketahui bakal menghadapi Tanjung Verde dengan kemungkinan komposisi pemain pelapis kelima. Tak ayal, kabar ini membuat netizen dan pecinta bola dari berbagai negara ASEAN tertawa terpingkal-pingkal. Vietnam, yang akan menjadi lawan Malaysia di ajang kualifikasi Piala Asia 2027, bahkan menyindir keras langkah Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dinilai terlalu percaya diri dengan memilih lawan uji coba yang tidak merefleksikan karakter permainan Vietnam. Malaysia kena karma arogansi sendiri. Bukan rahasia lagi jika Malaysia selama ini dikenal memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam hal sepak bola, bahkan cenderung arogan. Salah satu buktinya adalah saat mereka menolak ajakan Indonesia untuk laga persahabatan dengan alasan kelasnya berbeda. Pernyataan yang membuat banyak pihak geleng-geleng kepala. Kini, ketika persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 2027 menjadi krusial, Malaysia justru memilih Tanjung Verde, negara peringkat 72 FIFA, sebagai lawan uji coba utama. Di permukaan, ini tampak seperti langkah berani. Namun kenyataannya, Tanjung Verde belum mengumumkan skuad resminya, dan menurut beberapa laporan, negara Afrika Barat itu bakal menurunkan pemain cadangan lapis kelima. Ironis, bukan? Vietnam, Malaysia terlalu percaya diri. Vietnam langsung menanggapi kabar ini dengan tawa sinis. Media olahraga Vietnam menyebut Malaysia terlalu jumawa, berharap bisa menaklukkan Vietnam hanya dengan modal uji coba melawan tim pelapis. Malaysia seperti tertipu dengan pilihannya sendiri. Berniat menimba ilmu dari tim peringkat tinggi, malah diprank dengan skuad cadangan, ujar salah satu pengamat bola Vietnam dalam siaran lokal. Legenda Malaysia angkat suara, Safi Sali kritik federasi. Kritik tak hanya datang dari luar negeri. Legenda sepak bola Malaysia bahkan turut menyuarakan keresahannya. Menurut mantan penyerang andalan Harimau Malaya itu, pemilihan Tanjung Verde sebagai lawan uji coba tidak tepat, karena gaya permainan mereka sangat berbeda dengan Vietnam. Jujur saja, Tanjung Verde tidak punya gaya bermain yang sama dengan Vietnam. Pergerakan, pressing, dan pola serang mereka sangat berbeda, ujar Safi. Ia menambahkan bahwa seharusnya Malaysia mencari lawan yang memiliki karakteristik permainan yang menyerupai Vietnam, agar hasil uji coba bisa lebih efektif. Tanjung Verde, negara kecil, pemain besar. Meski kemungkinan turun dengan skuad cadangan, Tanjung Verde sejatinya bukan lawan sembarangan. Negara kecil di Afrika Barat ini dihuni oleh pemain-pemain diaspora yang berkarier di liga-liga top Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa nama beken di tim utama mereka antara lain Logan Costa, Villarreal, Wagner Pina, Kevin Lenini, Telmo Arcangel. Bahkan, Tanjung Verde adalah negara asal Yuran Fernandes, bek sekaligus kapten PSM Makassar. Meski baru sekali dipanggil ke timnas, kehadiran pemain-pemain seperti Fernandes menunjukkan bahwa kualitas individu mereka tak bisa dianggap enteng. Namun sayangnya, sebagian besar dari mereka belum tentu akan tampil dalam laga uji coba kontra Malaysia. Hal inilah yang membuat pilihan FAM semakin disorot. Pertandingan prank itu digelar 29 Mei. Malaysia akan menjamu Tanjung Verde pada 29 Mei di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur. Pertandingan itu digadang-gadang sebagai pemanasan menuju duel penting melawan Vietnam pada 10 Juni yang akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Lebih anehnya lagi, Malaysia akan kembali menghadapi Tanjung Verde di laga tertutup, bukan agenda FIFA Matchday pada 3 Juni.
Ini makin menimbulkan pertanyaan besar di kalangan fans. Apa sebenarnya yang dicari oleh Malaysia dari laga ini? Malaysia menuai reaksi beragam dari ASEAN. Tak hanya Vietnam, media dan netizen dari negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Singapura hingga Indonesia ikut menyoroti drama ini. Dulu sombong, sekarang jadi bahan tertawaan, tulis seorang netizen Indonesia. Malaysia pikir mereka bisa kalahkan Vietnam karena uji coba lawan bayangan Manchester City kali ya? Canda netizen Thailand. Bahkan, beberapa warganet menyebut Malaysia seperti negara yang sedang bingung arah pembinaan. Penuh semangat dan ambisi, tapi minim strategi dan realisme. Evaluasi besar menanti. Dengan semakin dekatnya laga penting kontra Vietnam, Malaysia harus melakukan evaluasi cepat. Uji coba lawan tim kuat itu bagus, tapi bila tidak sesuai kebutuhan taktik, hasilnya bisa nihil. Apalagi bila lawan yang dihadapi tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya, maka laga uji coba tersebut berisiko hanya membuang waktu dan tenaga. Lebih baik kalah melawan lawan yang gaya mainnya mirip calon lawan utama daripada menang melawan tim yang sama sekali berbeda gaya, kata Safi Sali menutup komentarnya. Dari kesombongan menuju pelajaran. Perjalanan Malaysia dari negara yang penuh percaya diri menjadi bahan lelucon. Kawasan ini seharusnya bisa menjadi pelajaran penting. Arogansi dalam sepak bola seperti dalam kehidupan hanya akan menjadi bumerang bila tak disertai dengan strategi yang bijak dan kesiapan mental yang kuat. Bagi negara-negara ASEAN lainnya, ini adalah momen refleksi bahwa sepak bola bukan hanya tentang ranking lawan di FIFA atau reputasi liga, tetapi tentang persiapan matang, strategi cerdas, dan tentu saja kerendahan hati. Malaysia masih punya waktu untuk bangkit. Tapi jika tidak segera sadar dan berubah, bisa jadi 10 Juni nanti, mereka akan kembali jadi bahan tertawaan di Stadion Nasional Bukit Jalil. Kejadian ini ibarat disambar petir di siang bolong. Awalnya, Malaysia tampak penuh percaya diri setelah menolak ajakan uji coba dari timnas Indonesia. Alasan mereka? Katanya Indonesia tak selevel. Sebuah pernyataan yang sontak memancing amadan tawa netizen ASEAN. Namun kini, bagaikan karma instan, publik Malaysia justru diguncang kabar tak sedap. Lawan yang katanya jauh lebih hebat, yakni Tanjung Verde, justru tak menganggap penting laga kontra Harimau Malaya. Mereka hanya akan menurunkan skuad eksperimental, bahkan kabarnya bukan lapis kedua, tapi hingga ke lapis kelima. Sombongnya kelewat batas. Kepercayaan diri Federasi Sepak Bola Malaysia kini berbalik menjadi bumerang. Malaysia diketahui menjadwalkan 2 laga melawan Tanjung Verde. Yang pertama di Stadion KLFA pada 29 Mei 2025 dan yang kedua secara tertutup di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 3 Juni. 2 laga ini dirancang sebagai persiapan menuju laga krusial kontra Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Namun, kenyataan pahit menanti. Informasi dari sumber internal menyebut bahwa Tanjung Verde akan membawa skuad eksperimental yang berisi pemain lapis keempat hingga kelima. Sungguh tak sesuai ekspektasi Malaysia. Publik Malaysia mulai mengendus bau penipuan halus yang mengingatkan pada tragedi Lawas 2009 saat FAM tertipu oleh klub Zimbabwe yang mengaku sebagai timnas dan bermain melawan Malaysia dengan mengenakan jersey resmi negara. Netizen ASEAN tak mau kalah. Netizen, terutama dari Indonesia dan Thailand, tak menyia-nyiakan momen ini. Meme dan komentar pedas membanjiri media sosial. Sudah sombong? Malah lawan tim Tarkam. Julukannya bukan Harimau Malaya, tapi Hawimau Alahya, haha. Bilang Indonesia nggak selevel, ujungnya dilawan sama pemain cadangan-cadangan tim Afrika. Tentu saja, ini menjadi ironi besar. Dalam ranking FIFA per Mei 2025, Malaysia berada di posisi ke-131 dunia, terpaut jauh dari Tanjung Verde yang bertengger di posisi ke-72. Di atas kertas, Malaysia jelas di bawah. Namun Tanjung Verde nampaknya tak terlalu tertarik menunjukkan kemampuan penuh mereka dalam laga ini. Kenangan buruk Zimbabwe kembali menghantui. Mari kita kilas balik. Pada 2009, publik Malaysia dihebohkan ketika yang mereka kira timnas Zimbabwe ternyata hanyalah klub bernama Monomotapa United. Klub itu mengenakan seragam nasional dan bahkan membawa staf pelatih palsu. Malaysia sempat menang 4-0 dan 1-0, namun rasa malu tak bisa ditutupi. Kini, publik bertanya, apakah kita kembali menghadapi tim palsu? Mantan Wakil Presiden Asosiasi Pelatih Sepak Bola Malaysia, Zulakbal Abd Karim, menyebut bahwa kali ini pihak FAM lebih siap. Kami punya tim khusus untuk verifikasi.
Saya percaya dengan CEO Harimau Malaya Rob Friend, mereka tak akan sembarangan, katanya optimis. Namun publik masih bertanya-tanya, kalau memang lawannya tim utama, kenapa tidak diumumkan daftar pemainnya? Awas jebakan. Pengamat sepak bola Malaysia, Saif Ismail, memperingatkan bahwa meski berhadapan dengan tim dari ranking lebih tinggi itu bagus, tetap harus hati-hati. Jangan sampai hanya demi terlihat keren di atas kertas, kita malah jadi bulan-bulanan tim eksperimen. Tanjung Verde punya hak kirim siapapun, tapi FAM harus cermat, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kesepakatan dalam laga internasional harus saling menguntungkan. Kalau mereka kirim tim B, C, atau bahkan tim U20, apa gunanya laga itu bagi pengembangan Harimau Malaya? Tanjung Verde belum berkomentar. Sampai berita ini diturunkan, pihak Tanjung Verde belum memberikan pernyataan resmi soal susunan pemain mereka. FAM pun masih bungkam. Para penggemar Malaysia kini dibayangi rasa cemas. Laga yang harusnya jadi ajang mengasah kekuatan jelang duel penting melawan Vietnam, kini bisa berubah jadi sesi sparring yang tak bermanfaat. Komentar penggemar beragam. Beberapa penggemar Malaysia masih optimis. Siapapun lawannya, ini kesempatan untuk tunjukkan Malaysia bisa bersaing, ujar akun Harimau Asli di Twitter. Namun banyak pula yang skeptis. Kita disuruh bayar mahal buat nonton tim lawan lapis kelima? Ini guyonan tahun ini, tulis akun @malubersatu. Harimau Malaya perlu introspeksi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung sepak bola Asia Tenggara yang makin bergairah. Line Up Garuda pamit, sampai jumpa di update selanjutnya.